adalah Toyota Corolla Cross GR Sport, varian sportinya dari Corolla Cross. Nah, tapi bedanya apa aja sama Corolla Cross yang biasa? Buat detailnya, simak di 10 hal berikut dari Toyota Corolla Cross GR Sport. Satu, varian dan warna. Kalau dulunya Corolla Cross ada dua varian, gasolin dan hybrid. Nah, sekarang yang gasolin udah nggak ada ya, tinggal yang hybrid. Dan satu lagi yang baru ini nih, hybrid GR Sport atau GR Sport aja lah ya nyebutnya. So, sekarang hanya tersedia dengan pilihan mesin hybrid aja. Dan bukan cuma yang GR Sport aja yang baru, soalnya yang hybrid biasa pun dapat update juga. Pilihan warnanya, yang hybrid biasa ada putih, silver, hitam, coklat, dan merah. Sedangkan yang GR Sport ada hitam doang, dual tone putih hitam, dan dual tone merah hitam. 2. Mechanical GR Sport. Corolla Cross yang hybrid biasa dan hybrid GR Sport beda 60 juta. Masa segitu buat body kit doang sih? Well, untungnya enggak ya. Soalnya di varian GR Sportnya Corolla Cross ini, selain ubahan kosmetik, ada beberapa ubahan mechanical juga yang harusnya ngebuat karakternya juga jadi lebih sporty dibanding yang biasa, ya kan? Pertama, suspensinya. Suspensi depan McPherson Strat-nya pakai punya GR Sport. Begitu juga suspensi torsion beam belakangnya yang jadi pakai punya GR Sport. Tujuannya ngebuat karakter mobilnya jadi lebih rigid dan lebih minim body roll ya. Terus ada tambahan tunnel brace dari GR Sport juga buat nambah kekakuan sasis, plus electronic power steering yang lebih besar buat respon setir yang lebih direct. Ya, overall harusnya ngasih rasa yang lebih fun to drive lah ya. Nanti kita cobain kalau udah ada unit testnya. 3. Eksterior lebih garang. Kalau biasanya model-model Toyota yang varian GR Sport di sini cuma kayak dikasih body kit tambahan ya, kayak misalnya Yaris lah, Race lah, dan Fortuner gitu. Nah, untungnya Corolla Cross GR Sport ini nggak kayak gitu ya. Oke, dimensinya dulu, persis kayak Corolla Cross hybrid biasa yang masukin dia ke segmen SUV medium nanggung gitu ya, kayak MG HS dan Mitsubishi Eclipse Cross gitu. Depannya, grillnya full diganti ya dari Corolla Cross yang biasa. List pinggirannya berubah bentuk dari trapezoidal jadi heksagonal dengan panel-panel hitam yang lebih besar. Setengah grill atasnya pakai motif yang grenjel-grenjel besar gini, sedangkan setengah ke bawahnya pakai honeycomb gini. Lampunya meski housingnya sama, tapi bagian biru-biru dari Corolla Cross hybrid biasa dihilangin dan jadi hitam. Begitu juga list yang sisi dalam dan di sekitar proyektornya dibuat jadi hitam gini. Tetap ada finishing tulisan Corolla Cross di dalam. Dan bumper bawahnya juga bukan cuma ditambah-tambahin tapi full diganti ya. Housing fog lampnya dibuat lebih besar dan fog lampnya jadi di pojok kiri kanan dibanding ketengahan kayak di yang biasa. Dan cladding hitam di bawahnya itu jadi lebih tipis-tipis plus ada tambahan panel silver bergrenjel di tengah bawahnya ya. Jadi jauh lebih sangar lah ini overall. Detail lampu depannya full LED, di area LED, lampu besar dan lampu jauh dari proyektor LED yang sama, lampu seinnya LED dan fog lampnya LED ya. Sampingnya, khusus yang warna putih dan merah dibuat jadi kayak dual tone ya. Dari pilar A sampai ke atapnya itu di hitam glossin full. Begitu juga spion ini yang dibuat jadi hitam gini. Dan roof railnya juga nih. Cladding plastik hitam di pintunya diganti dengan model yang ada silver grenjelnya di bawahnya. Dan velgnya juga beda ya. Tetap 18 inci tapi dual tone-nya dibuat lebih agresif gitu dengan lebih banyak hitam-hitamnya. Bannya juga tetap 22550 R18 ya. Sisanya sama kayak list chrome yang super panjang ini di atas jendelanya yang ada tulisan Corolla Cross di ujungnya, pilar B hitam doff biasa, handle pintunya sewarna body dan cladding plastik di fender depan dan belakang yang unik itu bentuknya. Belakangnya, meski ubahannya nggak sebanyak di depan, tapi pasti langsung bisa ciriin juga lah ya. Kayak bumper bawahnya, panel silver di paling bawah itu dibuat jadi lebih besar dan lebih tebal ya. Sama dengan model grenjel-grenjel juga. Emblem Toyota di belakang nggak lagi biru, meski ini bermesin hybrid. Dan housing lampunya yang dibuat transparan kayak gini. Sama ya, tetap dengan emblem Corolla Cross ini di dalamnya. Sisanya sama persis, kayak knalpot yang cuma satu di kanan bawah, dan antenanya model sirip hiu. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED, lampu sein dan lampu mundurnya halogen, dan ada fog lamp belakang LED di sebelah kanan aja. Interior minim sentuhan.
Kalau luarnya Corolla Cross GR Sport ini kelihatan garang banget dibanding yang standar, dalamnya kelihatan mirip aja sama yang varian hybrid biasa ya. Yang ngebedain cuma beberapa ya, kayak di jok depan ini yang motif lapisan jok kulitnya lebih sporty soalnya ada garis putihnya itu dibanding full hitam di yang hybrid biasa. Dan ada emboss GR di headrest jok depannya ya. Dan jok belakangnya juga ada garis putihnya gini. Terus tombol start stop mesinnya jadi berlogo GR, kulit pelapis tuas transmisinya juga agak beda nih. Dan karpetnya pakai model dari GR Sport gini ya. Dan beberapa panel kayak garis horizontal yang panjang banget di dashboard kalau di hybrid biasa warna silver, di GR Sport ini warna hitam gloss. Begitu juga yang di setir bagian bawahnya yang jadi warna hitam gloss juga. Oh, dan logo startup head unitnya jadi GR juga ya. Sisanya sama ya. Dari bentuk dashboard yang model garis horizontalnya kentara banget dan terpotong sama head unit floatingnya itu kelihatan mirip banget sama yang di Corolla Altis Sedan ya. Ini yang bagian paling atasnya plastik keras, sedangkan yang tengah yang gendut ini itu dikasih bahan soft touch yang ada jahitan kulitnya, kecuali yang paling kanan yang cuma plastik aja ya, jadi jahitannya cuma cetakan aja. Pintu depannya bagian atasnya soft touch yang udah dikasih jahitan juga, bawah-bawahnya plastik kecuali di sandaran tangannya. Yang di pintu depan juga kayak ada handle besarnya gini, plastik ya. Pintu belakangnya paling bedanya nggak ada handle besarnya kayak di depan aja, tapi bahannya sama ya, atasnya soft touch dengan pattern jahitan dan bawahnya plastik. Setirnya lingkarnya udah dilapis kulit nih, sedangkan joknya model yang depan cukup keren, tinggi gini, supportnya full sampai pundak atas, nggak kayak model-model Toyota sini yang lebih murah. Sedangkan jok belakangnya gini ya, full dengan 3 headrest adjustable dan armrest tengah. Sama ya, motifnya ada perforated di tengah kiri kanannya dan jahitan-jahitan putih. Detail lain, lampu kabin di depan ada 2 ya, tetap halogen aja tapi. Dan di belakang ada tambahan lampu kabin lagi 2 gini, halogen juga tapi ya. Pegangan tangan plafonnya di depan selain di sisi penumpang depan, di sisi driver juga ada. Dan yang di belakang kiri kanan sama-sama ada gantungan bajunya nih. Sun visornya, kalau dulu di kiri kanan ada card holdernya, sekarang yang di kanan aja yang ada ya. Dalamnya sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampu halogennya juga. Dan spionnya sayangnya masih pakai model day and night manual ya. Jadi kalau silau dicetekin kayak gini. Gimana rasa duduknya? Nanti di nomor 8 ya. 5. Fitur baru. Oke, Corolla Cross GR Sport dan yang hybrid biasa juga ketambahan beberapa fitur baru ya. Pertama, khusus GR Sport dapat wireless charger nih di tengah sini. Jadi, yang HP-nya ada Qi standarnya tinggal ditaruh aja dan bakal nge-charge. Ada tombol buat mati nyalainnya juga ya di situ. Lanjut, GR Sport juga dapat DVR nih yang di atas ini yang bakal selalu ngerekam kejadian di depan mobil kita ya. Dan tombol start stop mesinnya khusus yang GR Sport ada emblemnya kayak gini. Dan buat kedua varian sekarang dapat air purifier ya buat bersihin udara kabin. Yang baru lagi buat kedua varian head unitnya tetap 9 inci tapi diperbaruin aja sih ya. Ada tombol kapasitif di kanan atas dan di bawahnya ada USB port Type A dan Type C ya. Ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi kalau hubungin HP kita nanti bisa pakai interface yang familiar ya. Dan pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps dan lain-lain. Harusnya sih sekarang bisa wireless CarPlay dan Android Auto. Tapi entah kenapa kita gagal terus buat aktifinnya ya. Tetap ada NFC buat baca saldo kartu elektronik kita, tapi sekarang bisa e-money dan bisa flash juga ya. Menu lainnya lebih standar lah, ada Bluetooth, USB, teleponi, iPod connection, internet browser, mirroring wireless via Miracast, dan di settingsnya kelihatannya nggak ada yang terlalu unik sih ya. Sisanya sama kayak sebelumnya, inputnya selain 2 USB port di head unit tadi, di dalam laci konsol tengah ada 1 power outlet, dan di baris kedua ada 2 lagi USB port Type A ya. Jendelanya keempatnya auto up down nya, nice. AC-nya dual zone auto climate control, jadi suhu penumpang depan dan driver bisa dibedain. Suhu paling dinginnya 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Ada tombol ini nih, ini bakal bisa matiin angin ke ventilasi belakangnya. Jadi AC-nya bakal nyala di ventilasi yang depan aja. Dan ada mode Eco buat bikin AC-nya lebih fokus ke irit, misalnya ke kecepatan kipasnya sedikit dikurangin. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga. Dan penumpang belakang juga dapat ventilasi tambahan gini nih. Kontrolnya tentu dari depannya. Lampunya otomatis ya, dan ada buat naik turunin ketinggian sorotan lampunya. Yang asik wipernya juga otomatis nih, not bad. Kuncinya kayak gini, yang GR Sport sama aja kayak yang hybrid ya. Ini ada passive keyless entry-nya, jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintunya. Nanti kuncinya kebuka dan spionnya sekaligus kebuka juga. Buat kunci lagi tinggal tap aja alur ini di handle-nya ya, dan nanti spionnya juga ketutup. Spion otomatis kebuka tutup ini bisa tinggal kita set aja sih di switch sini. Setirnya, di sebelah kiri ada tombol pengatur MID, volume dan teleponi plus voice command. Yang sebelah kanan ada tombol cruise control dan lane tracing-nya. Instrumen clusternya
sayangnya yang layar Full TFT kayak di varian atas yang di Thailand atau di Altis itu tetap nggak dibawa ya. Ada MID TFT LCD kecil di sebelah kanan sini, ada indikator pintu individualnya, temperatur luar ada di atas, indikator gigi, odometer trip A, trip B, dan brightness ada di bawah semua ya. Info tengahnya ada speedo digital dan sisa jarak berkendara, konsumsi BBM real time dan rata-rata, indikator Ricoh. Di kanannya ada indikator buat Toyota Safety Sense-nya, di kanannya lagi ada trip meter dan waktu berkendara, dan ada detail status hybridnya ya. Di kanannya ada settings nih, bisa setting semua fitur Toyota Safety Sense-nya, terus ada settings buat atur jam, settings tire pressure warning system, dan settings lengkap layar MID-nya, kayak ganti bahasa, satuan unit, dan lain-lain. Dan juga bisa settings bagasi elektriknya ya. Di paling kanan ada layar warning-nya. Yang sangat disayangkan, sampai sekarang juga rem parkirnya masih pakai model injek di kaki ini nih. Yes, dia belum pakai rem parkir elektrik juga, yang artinya belum ada brake hold-nya juga. 6. Safety lebih lengkap. Nah, ini salah satu yang diimprove drastis dari model yang sebelumnya udah dijual di Indonesia. Khusus varian GR Sport, Corolla Cross jadi ada fitur Toyota Safety Sense-nya ya. Alias fitur safety aktif yang manfaatin kamera di balik spion tengah ini dan radar di balik emblem Toyotanya ini ya. Pertama ada pre-collision system yang bisa mendeteksi kemungkinan nabrak mobil, motor atau pejalan kaki di depan dan bakal otomatis ngeremin mobilnya kalau pas sudah terdeteksi tapi nggak kita injek remnya. Ada lane departure alert system yang bisa mendeteksi kalau mobilnya mau keluar garis dan bakal ngasih peringatan plus feedback puterin setirnya supaya nggak jadi keluar lajur. Ada lane tracing assist yang bakal ngejaga mobilnya supaya terus-terusan ada di dalam lajur. Jadi kita bisa lepas setir buat beberapa saat ya, dan mobilnya bakal belok-belok ikutin lajurnya selama beloknya nggak terlalu tajam. Lanjut ada dynamic radar cruise control alias nama lain dari adaptive cruise control. Ini selain bisa ngeset kecepatan konstan tanpa injak pedal gasnya, dia juga bisa set jarak sama mobil di depan buat dipertahankan. Jadi begitu mobil depan ngerem, kita juga bakal ikut ngerem. Begitu mobil depan mengencang lagi, kita juga bakal tambah kencang lagi. Emang paling pas deh pakai fitur dynamic radar cruise control ini dan lane tracing assist tadi di jalan tol ya. Ada auto high beam yang bisa otomatis nyalain lampu jauh begitu terdeteksi terlalu gelap dan gak ada objek yang berpotensi kena silau di depan, dan bakal mati lagi lampu jauhnya begitu ada yang berpotensi kena silau. Dan terakhir, kedua varian dapat blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau mendeteksi ada objek di titik buta dan bakal kedap-kedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ. Dan ada rear cross traffic alert yang bakal kedipin cahaya di blind spot tadi kalau ada objek di kanan kiri belakang kita pas lagi mundur. Di luar safety aktifnya, yang baru lagi sekarang ada kamera 360 derajat ya, alias selain kamera di belakang ada juga di bawah masing-masing spion dan di depan juga, dan bisa ngasilin gambar 360 derajat kayak gini. Kualitasnya kelihatan cukup oke lah, dan ada mode 3D-nya juga, not bad lah ya. Sisanya sama ya kayak yang hybrid dulu. Airbagnya ada 7, 2 di depan, 1 airbag lutut driver, 2 airbag jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Tentunya ABS, CVT, dan brake assist komplit lah ya. Stability control ada, dan tombol buat matiinnya ada di tengah sini. Ada hill start assist buat ngejaga mobilnya nggak merosot di tanjakan pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas. Ini berguna soalnya Corolla Cross ini tetap belum ada brake hold-nya loh ya. Lanjut, di MID ada tire pressure warning system. Nah, ini buat ngasih tahu kalau ada ban yang kempes ya. Jadi dia emang nggak nunjukin tekanan ban secara real time. Yang lebih standar di bawah jok penumpang depan ada APAR alias pemadam api ringan. Khas Toyota nih, gede banget tabungnya. Dan tentunya kedua jok belakang ada dudukan ISOFIX-nya buat jok bayi ya. 7. Bagasi dan storage. Bagasinya Corolla Cross yang hybrid dan GR Sport elektrik ya. Meski elektriknya bisa dimatiin dari MID juga. Ini bisa dibuka pakai tahan tombol di remote sini, bisa dibuka pakai tombol di dalam kabin juga, bisa pakai gestur kaki juga, cukup kantongin remote dan tendang gini ya ke bawah mobil gini dan bagasinya kebuka. Dan gestur tendang ini bisa buat tutupnya juga ya. Dan ini bisa dimatinya lain dari MID nih. Dan bagasinya juga nyambung sama passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan klik tombol yang kecil sebelah kanan sini dulu buat buka semua kunci pintunya, dan baru klik tombol yang panjang buat buka bagasinya. Oke, ini bagasinya nggak ada bedanya sih sama yang gasolin dan hybrid dulu ya. Bibir bagasinya mengotak, ya agak sedikit melebar di bagian bawahnya lah. So buat masukin barang yang lebar nggak bakal masalah. Bibirnya ini cukup tinggi nih dari tanah, khasnya SUV medium. Jadi kalau mau naikin barang yang berat, angkatnya agak PR ya. Lantai bagasinya termasuk agak dalam ya. Jadi ada jeda ketinggian sama bibirnya. So kalau keluarin barang dari dalam harus diangkat dulu. Tapi positifnya emang ruang bagasinya jadi lebih tinggi ya. Sayangnya masih belum dapat parcel shelf atau cover bagasi
bagasi nih yang ngebuat barang di bagasi sini bisa diintip dari luar. Padahal dia udah ada dudukannya kayak gini loh. Detail bagasinya, di kanan sini ada gantungan belanjaan nih maksimal 2 kg ya. Dan bawahnya ada space cukup gede. Yang kiri ada gantungan juga, ada lampu halogen dan ada space lubang juga di bawahnya. Di bawah lantainya ada toolkit plus beberapa kompartemen dan ban serep model Space Saver. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 40/60. Buat lipatnya pakai tuas di sini nih. Kalau kita lipat yang kiri, masih bisa buat masukin 2 penumpang di belakang. Kalau dilipat dua-duanya, bagasinya jadi sangat luas. Tapi kelihatan banget ya, ada gundukan yang tinggi banget ini ke depan. Jadi kalau kita mau dorong barang ke tengah harus diangkat banget dulu. Dan buat tutup bagasinya, di kanan sini ada handle kalau mau tutup manual. Di kiri sini ada 2 tombol ya. Yang satu buat tutup biasa, yang satu lagi buat tutup sekaligus kunci semua pintunya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Delapan, konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk berat nih. Bukannya juga lebar dan pintunya nge-cover sampai bagian bodi paling bawahnya nih. Jadi kalau mobil habis kotor-kotoran, bagian dalamnya ini nggak ikut kena kotor ya. Jadi pas kita keluar masuk, kaki kita juga nggak gampang kepepet kotornya. Nice, buat nampak ke dalamnya termasuk cukup tinggi ya, kayak SUV medium lainnya. Oke, posisi duduknya termasuk cukup tinggi nih, kayak SUV medium gini, tapi masih cukup ergonomis. Dan visibilitasnya termasuk baik banget nih ke depannya. Dan ke sampingnya juga oke banget ya. Soalnya ada kaca tambahan di depan sini dan spionnya bukan di pilar A tapi di pintunya ya. Pengaturan jok driver yang hybrid dan GR Sport elektrik 8 arah. Nice. Yang penumpang manual ya, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun tapi enak nih ya. Posisi udah termasuk maju, jadi buat sandarin kepala kita pas nyetir, kepalanya nggak perlu ngedanga. Headroomnya cukup aman lah meskipun ada sunroofnya. Nah, buat sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit ya, jadi empuk. Nah, ini bisa digeser maju mundur ya, jadi enak nih. Bisa sandarin tangan kita sambil pegang setir gini. Nice. Yang di pintu juga udah dilapis kulit, jadi cukup empuk buat sandarin tangan. Seatbeltnya bisa diatur naik turun ya. Nice. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga yang cukup jauh posisinya. Sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan ada pad plastiknya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sedikit lebih ringan dibanding yang di depan, tapi masih cukup oke lah. Sudut bukanya juga masih termasuk luas dan karena atapnya nggak nukik aneh-aneh, jadi kepala kita nggak perlu nunduk-nunduk ya. Posisi duduk di belakang sini jelas lebih tinggi dibanding di depan. Nah, jok ini nggak bisa kita geser maju mundur. Ruang kakinya jadi fix nih ya segini, cukup aman lah. Ruang gerak sepatu kita juga termasuk aman banget. Nah, ketiga headrestnya adjustable nih, bisa dinaikin rata semua kayak gini. Sudut terbah jok belakang sini bisa diubah ke 2 posisi ya. Satu yang agak tegak ini, meski ini sebenarnya juga nggak tegak-tegak banget, dan satu lagi yang sedikit lebih rileks gini. Ruang kepalanya juga masih luas banget di belakang sini, not bad. Buat sandaran tangan di pintu kayak di depan ya, dilapis kulit jadi cukup empuk, dan di tengahnya ada armrestnya gini. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus ngelipat banget karena konsol tengahnya ini mundur banget. Dan kaki kita juga harus ke kiri kanannya nih karena di tengah lantainya ada gundukannya. Dudukan jok tengahnya juga sedikit lebih tinggi dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Sandaran belakangnya ini lebih maju dan jauh lebih keras ya karena ada armrestnya tadi. Tapi karena ada headrestnya jadi kepala kita jelas nggak ngedanga ya. Dan ruang kepalanya masih termasuk aman. Dan seatbelt di tengah sini 3 titik yang langsung dari jok. 9. Mesin hybrid. Kali ini Corolla Cross hanya tersedia dengan mesin hybrid aja ya. Dan kayak hybrid Toyota lainnya, ini strong hybrid ya, alias mobilnya bisa jalan hanya dengan motor listrik dan baterainya aja meskipun buat jarak singkat. Beda ya sama mild hybridnya di R3 atau Grand Vitara yang nggak bisa jalan dengan motor listriknya aja. Mesinnya tetap 2ZR FXE, mesin yang sama juga kayak di Altis Hybrid dan CHR Hybrid ya. Mesin bensinnya 1800 cc, tenaganya sama kayak di CHR Hybrid, 97 HP atau 98 PS dengan torsi yang sama ya, 142 Nm. Nah, ini masih ditambah motor listrik juga ya, tenaga dan torsinya sama kayak motor listrik di Altis Hybrid dan CHR Hybrid, 71 HP atau 72 PS dan torsinya 163 Nm. Dan kayak kebanyakan sistem hybrid di Toyota lainnya, mobilnya bisa berjalan hanya dengan motornya aja, bisa barengan motor dan mesin bensinnya bekerja bersamaan alias bekerja secara paralel, atau mesinnya aja sendirian atau sembari ngecas baterainya alias bekerja secara seri. Nah, output gabungan mesin bensin dan motor listriknya 120 HP atau 122 PS ya.
Baterainya yang tenagain motornya sembunyi di bawah jok penumpang belakang yang berjenis nickel metal hydride. Ukurannya 6,5 ampere hour atau kalau dalam kWh kira-kira 1,31 kWh ya. Charge-nya gimana? Tenang, baterai ini nggak perlu di-charge kayak hybrid Toyota lainnya. Soalnya bakal otomatis di-charge sama mesin bensinnya. Transmisinya CVT ya, dan ada beberapa mode berkendara nih. EV mode buat berkendara full elektrik dengan jarak yang super singkat kalau baterainya masih banyak. Terus ada mode Eco, normal, dan sport yang bisa dipilih pakai tombol ini. Dan Corolla Cross ini penggerak roda depannya. 10 detail-detail lain. Kayak sebelumnya, Corolla Cross kedua varian ini tetap diimpor utuh alias CBU dari Thailand ya. Nah, meskipun di balik kap bensin ini nggak ada requirement minimal pakai bensin apa, tapi di buku manualnya ada kok. Ternyata bensin minimalnya oktan RON 91. Jadi kalau beli bensin minimal Pertamax, Shell Super, BP92 dan sejenisnya ya, yang oktannya RON 92. Lanjut, Corolla Cross ini dapat gratis biaya servis, jasa dan spare parts sampai yang ke-6 dalam maksimum 4 tahun atau 50.000 km, tergantung mana yang sampai duluan. Garansinya kayak Toyota pada umumnya, garansi umumnya berlaku 3 tahun atau 100.000 km ya. Dan kalau ikutin jadwal servis rutinnya, nanti dapat extended warranty 1 tahun atau 20.000 km. Sedangkan baterai hybridnya dapat garansi baru nih ya, kayak Innova Zenix juga, sampai 8 tahun atau 160.000 km. Suka menurut kalian soal Corolla Cross GR Sport ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan video-video kayak gini. See you next time.